Iya. Alhamdulillah. Jalan. Eh, ya, kufruhum bi usulil iman. Melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita lanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah melalui syarah Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Saat ini insyaallah kita masuk bab kufruhum bi usulil iman. Ini merupakan kumpulan dari bab ke 103 sampai ke 108. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li sayyidina wa li jami'il hadirin wal musyahidin. Amin. Kufruhum bi usulil iman al-masaliku al-thalithatu wal rabi'atu wal khamisatu was sadisatu was sabi'atu wal thaminatu ba'da al-mi'ah. Al-kufru bil malaikati, al-kufru bil rusul, al-kufru bil kutubi, al-i'radu amma ja'a 'anil al-kufru bil yawmil akhir, at-takdzibu bi liqa'illah. Nah, termasuk perkara jahiliyah kata penulis adalah kufruhum bi usulil iman. Pengingkaran mereka, tidak percayanya mereka terhadap prinsip-prinsip keimanan. Prinsip-prinsip keimanan yang dimaksud adalah rukun iman yang 6. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Perhatikan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Jibril bertanya tentang iman, Rasulullah menjawab 6 hal ini. Oleh karenanya 6 hal ini adalah pilar keimanan atau disebut dengan rukun iman.
Rukun adalah tiang atau pilar. Keberadaan pilar atau tiang tadi menunjukkan kokohnya bangunan. Hilangnya pilar atau tiang tadi menunjukkan robohnya bangunan. Maka ketika seseorang tidak beriman pada salah satu dari rukun iman yang 6 itu, maka tidak diakui keimanannya alias kafir. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-kufru bil malaikah. Orang jahiliyah itu kafir terhadap malaikat, tidak beriman. Ya, tidak beriman. Kemudian al-kufru bir rusul, kafir terhadap para rasul, tidak percaya terhadap para rasul. Juga demikian dengan kitab-kitab. Al-i'radu amma jaa'a 'anillah, lari atau berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-kufru bil yaumil akhir, kemudian kufur atau mengingkari hari pembangkitan, hari akhir. Ya, at-takdzibu bi liqa'illah, dan mereka mendustakan, tidak percaya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadhihi al-masail min umur al-jahiliyyah. Hum la yu'minuna bil kutubi wa la yu'minuna bir rusul wa la yu'minuna bil malaikati wa la yu'minuna bil yawmil akhir wa la yu'minuna bil liqa'i Allah. لأن هذه من أمور الغيب وهم لا يؤمنون بالغيب وإنما يؤمنون بهذه الأمور من يؤمنون بالغيب فلذلك كفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ولهذا أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن فقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, bahwasannya rukun iman ini semuanya adalah perkara gaib, ya. Perkara gaib yang tidak nampak. Ya. Maka di sini adalah nilai plus dari seseorang manusia yang percaya terhadap hal gaib tadi dengan syarat berdasarkan wahyu. Hal gaib tadi disahkan oleh wahyu, bukan berdasarkan pemikiran kita pribadi. Maka dia dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka unsur manusia itu ada dua. Unsur manusia ada dua. Satu akal, satu lagi iman. Adapun akal ini dimiliki oleh semua manusia. Ya, termasuk orang kafir juga memiliki akal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi dia sudah memiliki akal, kemudian ditambah dengan iman. Ya, dua unsur inilah yang membuat manusia menjadi tinggi derajatnya. Akal dia gunakan untuk mencerna hal-hal yang zahir, yang nampak-nampak, sedangkan iman untuk mencerna hal yang gaib, yang tidak nampak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Maka di dalam keimanan pada hal yang gaib, di sini manusia terbagi dua. Di antara mereka ada yang meniadakan sama sekali, mengingkari, sama sekali tidak percaya adanya hal gaib, maka ini kufur. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah terlalu beriman atau terlalu percaya kepada hal-hal yang gaib. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan terlalu ini adalah seluruh berita yang sifatnya gaib, walaupun tanpa ada dalil, tanpa ada wahyu, dia telan mentah-mentah. Dia jadikan keyakinan. Maka ini akan merusak keimanan. Contohnya, di antara kaum muslimin percaya setiap malam Jumat arwah itu bangkit dan kembali ke
rumahnya. Hal gaib atau zahir? Gaib. Sekarang kalau hal gaib untuk kita jadikan keyakinan, syaratnya harus ada dalil. Ada dalilnya enggak? Al-Quran mengatakan atau tidak? Itu terjadi. Ruh itu setiap malam Jumat apa? Bangkit kembali ke rumah. Atau Nabi SAW pernah bersabda demikian. Jika tidak, maka jangan jadikan keyakinan. Ya. Sesuai dengan ayat dalam surat Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya kepada hal gaib. Hal gaib yang datangnya dari mana? Dari kitab yang disebutkan sebelumnya tadi, pada ayat sebelumnya Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Walaupun berita gaib benar itu terjadi karena tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun selain dari wahyu, selain dari Al-Qur'an atau sunnah, berita gaib tersebut adalah buatan manusia. Betul atau tidak buatan manusia? Sekarang apakah kita sahkan hal gaib yang datangnya dari manusia? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena manusia tidak mengetahui hal gaib sama sekali. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Barangkali antum diceritain ada seorang habib ya yang bisa apa? Antum pernah dengar cerita barangkali ada seorang habib yang mau terbang dengan pesawat, kemudian waktunya sudah hampir setengah jam keberangkatan, take off-nya ini bukan boarding-nya, take off-nya kurang setengah jam lagi, 30 menit lagi, kemudian dia masuk ke bandara pas pesawatnya terbang, kemudian karena si habib ini melambaikan tangannya, pesawatnya mundur. Pesawatnya mundur. Ya, harusnya info seperti ini sudah diberitakan oleh maskapai tertentu. Ya, minimal penumpangnya protes, ini kok mundur pesawatnya. Ya, ini adalah pembodohan. Ya. Dan ini termasuk hal gaib tidak terjadi sama sekali dan diyakini oleh kaum muslimin. Dan hal-hal yang lainnya. Ya. Kemudian mereka membantah dengan mengatakan, ya, kalian memang tidak percaya terhadap karamah. Kita katakan kita percaya terhadap karamah dengan syarat yang ditetapkan oleh wahyu, oleh syariat Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Kejadian Ashabul Kahfi kita percaya atau tidak? Percaya. Seorang tidur selama 300 tahun, ada ayatnya. Ya. Kejadian Uzair yang datang ke sebuah tempat sudah dihancurkan oleh seorang raja dan itu adalah Baitul Maqdis, sampai Haikal Sulaiman hancur. Kemudian Uzair ditidurkan berapa? 100 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai keledainya pun menjadi tulang belulang, tapi makanannya diutuhkan oleh Allah. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba lihat kepada makananmu dan minumanmu tetap tidak berubah. Ya. Ditanya oleh malaikat, "Kam labid?" Qala labidtu yawman aw ba'da yawm. Berapa lama kamu tidur? Saya tidur mungkin setengah hari atau 1 hari. Kata para ahli tafsir, pada saat itu Uzair bangun, mataharinya saat senja, mau tenggelam. Dia kira ini adalah matahari yang tadi pagi terbit. Ya. Kata malaikat yang bertanya tadi, qala bal labithta mi'ata 'amin. Tidak, engkau itu tidur 100 tahun. Kita yakini atau tidak? Kita yakini di mana? Kenapa? Wahyu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW membuktikan kebenaran kenabiannya kepada Bani Israel ketika menyebutkan kisah Maryam, kisah kelahirannya Maryam. Rasulullah nggak ada di zamannya Maryam, tapi Rasulullah bercerita dengan wahyu. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfuru Maryam. Ketika mereka para pendeta mengundi dengan pena-pena mereka, ya, ditulis dengan undian di dalam pena, kemudian diundi siapa yang penanya keluar, itulah yang mengasuh Maryam. Ya. Akhirnya
Karena mereka ingin berebut ingin mengasuh Maryam. Maryam ini anaknya Imran. Imran adalah ulamanya Bani Israel. Ketika pena yang keluar selalu penanya tertulis di situ Zakaria. Ya, yang mengasuh adalah Nabi Zakaria. Kemudian mereka pun terheran-heran. Kok bisa ini? Nabi Muhammad ceritanya Maryam persis seperti yang ada di kitab-kitab mereka. Padahal Nabi Muhammad pertama bukan mengalami zamannya Maryam. Yang kedua, Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca tulis. Nah, ini salah satu hikmahnya kenapa Nabi Muhammad ummi. Allah ingin menunjukkan bahwasanya ini Nabi. Dia menyampaikan sesuatu itu dari wahyu. Menyampaikan segala sesuatu dari wahyu, bukan karyanya dia sendiri. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari situlah muncul bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi. Ya. Intinya dari penjelasan ini, hal gaib itu wajib diyakini jika sumbernya adalah wahyu, baik Al-Quran maupun Sunnah. Sebagaimana syair mengatakan, la yu'khadannal mu'taqad illa minan nassis sahihil mu'tamad. Ahlu sunnah itu tidak menjadikan akidahnya, akidah itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hatinya, kecuali dari nas yang sahih, mu'tamad, yang disandarkan, sah. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Dan di sini yang disebutkan adalah perkara-perkara gaib. Contohnya iman kepada malaikat yang diingkari oleh orang-orang jahiliyah. Di dalam keimanan kepada malaikat, contohnya kita mengimani apa? Keberadaan malaikat itu sendiri. Keberadaan malaikat itu sendiri. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ada. Kemudian yang kedua apa? Beriman dengan nama-namanya. Nama-nama malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat sendiri. Kita menetapkan, kita yakini nama-nama malaikat ini dari wahyu juga. Kalau Al-Quran mengatakan ada Jibril, Mikail, ya, kemudian ada Israfil, maka kita tetapkan. Kita tidak membuat nama-nama malaikat dengan nama baru, tetapi harus dari dalil. Kemudian tugas-tugas malaikat ini juga kita yakini dari dalil. Ya. Kemudian nama-nama kitab suci. Nama-nama kitab suci ini kita tetapkan dari dalil juga, karena kita tidak mengalami kecuali Al-Quran. Ada sebelumnya Injil, Taurat, apa lagi? Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Sebagian ulama mengatakan Suhuf Musa ini dengan Taurat sama. Suhuf Musa dengan Taurat sama. Nah, itu adalah salah satu contoh seluruh hal yang gaib itu wajib hukumnya kita jadikan keyakinan selama ada nas yang jelas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Imma perkataan manusia kita katakan, manusia satu pun tidak ada yang tahu hal gaib. Bagaimana dia bisa bercerita hal gaib tanpa dalil? Mustahil. Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Yadkhulu fi dzalika al-iman billahi wal iman bi malaikatihi wal kutubi wal wahyi wal iman bil yawmil akhir. Kullu dzalika yadkhulu fil iman bil ghaib wal jahiliyatu la yu'minuna bil ghaibi falidzalika yukaffiruna bi hadhihi al-umuri wa yukaffiruna bi liqa'illahi yawmil akhir. Ya, seluruh hal yang disebutkan tadi, mulai dari perkara malaikat, kemudian kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, termasuk juga takdir, ini semua adalah value, nilai plus dari mukminin, orang-orang yang beriman. Orang yang tidak mengimani hal-hal tersebut, maka tidak diakui keimanannya. Dan termasuk di dalam perkara jahiliyah. Ya, mereka mengatakan Allah mengatakan tentang mereka, amma yatasaalun,
'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya, tentang perkara yang mereka saling pertanyakan, kata Allah. Mereka saling bahas. 'Anil naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Yang dimaksud berita yang besar adalah hari kiamat. Ya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berseteru di dalamnya, berselisih, enggak percaya tentang adanya hari kiamat. Apa kata Allah? Kata Allah, kalla saya'lamu, pasti mereka nanti akan tahu sendiri. Nah, di sini ikhwan fiddin, di dalam kehidupan di dunia kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada hal yang gaib dengan syarat ada dalil. Dan nanti hal-hal tersebut akan ditampakkan oleh Allah. Di hari kiamat akan ditampakkan oleh Allah. Maka di situ terpisah mana yang beriman dan mana yang kafir. Nah, sallallahu alaihi wasallam takrimuhum bi ba'di ma akhbarat bihi rasul. Al-mas'alatu tasi'atu ba'da al-mi'ah. Nah, sekarang masuk al-mas'alatu tasi'atu ba'da al-mi'ah, permasalahan yang ke-109. Takdzibuhum li ba'di ma akhbarat bihi rasul. Orang-orang jahiliyah mendustakan ya ma akhbarat bihi rasul. Li ba'di ma akhbarat bihi rasul, mendustakan sebagian kabar yang disampaikan para rasul mereka. Nah, di sini termasuk perkara jahiliyah, bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, tetapi termasuk pada zaman-zaman sebelumnya, terutama Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan para rasul mereka. Ya, bahkan mereka membunuh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sallallahu alaihi wasallam at-takdzibu bi ba'di ma akhbarat bihi rasul 'anil yawmil akhir. Kama fi qawlihi ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wa minha at-takdzibu bi qawlihi maliki yawmiddin wa qawluhu la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wa qawluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, at-takdzibu bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul 'anil yaumil akhir. Ya, termasuk perkara jahiliyah adalah mendustakan sebagian yang disampaikan oleh para rasul tentang hari akhir. Ya, tentang hari akhir inilah yang selalu mereka tolak. Jika mereka tetapkan hari akhir, konsekuensinya apa? Mereka harus memperbaiki amalannya di dunia. Mustahil seseorang yang menetapkan adanya hari akhir ya, dengan keimanan yang kuat, kemudian hidupnya di dunia dia santai-santai. Nggak mungkin. Mustahil. Kalau keimanan seseorang itu kokoh akan adanya hari akhir, pasti dia berpikir, kalau saya buat gini, sok ben piye ya? Kalau saya berbuat begini, nanti jawab apa ya? Nah, ini menunjukkan keimanan terhadap hari akhirnya kuat. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazni zani wa huwa mu'min. Ya. Tidak mungkin seseorang itu berzina pada saat itu kecuali imannya hilang. Yang dimaksud imannya hilang adalah imannya berkurang. Porsi imannya berkurang sehingga dia nekat berbuat zina. Wala yasriqus sariqu wala imanu bih. Dan juga tidak seseorang itu mencuri atau korupsi dan lain sebagainya, ya, melainkan saat itu imannya tipis, berkurang. Pasti dia berani berbuat maksiat. Imma ketika seseorang itu imannya kuat, mustahil dia berbuat maksiat. Dia akan takut, ya, dia akan takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, subhanallah, tentang lisan ini, pasti dia berkata-kata yang baik-baik saja. Atau jika tidak, dia milih apa? Iya. Ya. Orang kalau gampang ceplas-ceplos yang kotor, apalagi berani dusta, berarti keimanan terhadap hari akhirnya sedikit. Allah mengatakan, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
tidaklah satu lafaz pun yang diucapkan manusia melainkan ada yang mencatat dan ada yang melaporkan. Bayangkan, satu kata yang kita keluarkan ada catatan. Ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ketika kitab diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang mujrim, orang-orang yang pendosa tadi melihat kitabnya. Kemudian dia mengatakan, kitab apa ini? Semuanya ada. Perlakuan saya dulu di dunia semuanya ada. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Baik yang kecil maupun yang besar semuanya ada dihadirkan oleh Allah. Yang kita lupa sampai kita lupa di situ tertulis. Ini merupakan bentuk Allah berbuat adil dan tidak menzalimi hambanya sedikit. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Ya, makanya efeknya ketika kita belajar akidah. Nah, belajar apa? Akidah. Hati kita menjadi bersih, keimanan kita menjadi kuat, sehingga hasilnya amal kita soleh insyaallah. Inilah ilmu yang sebenarnya. Ilmu akidah adalah ilmu yang sangat dasar. Ketika kita ingin memperbaiki diri, mulai dengan akidah. Rasulullah SAW membenahi para sahabatnya di Makkah 10 tahun, itu yang difokuskan ilmu akidah, terutama tauhid. Ya. Barulah turun setelah 10 tahun apa? Perintah sholat, kemudian puasa dan syariat yang lainnya. Dan orang-orang jahiliyah mendustakan nabi-nabi mereka terutama pada bab ini. Iman kepada hari akhir, ya. Kama fi qaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Ya. Mereka adalah orang-orang yang kufur, tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha, dan di antara dalilnya at-takdzibu bi qaulihi, yaitu mendustakannya mereka dengan maliki yaumiddin. Mereka mendustakan. Allah mengatakan maliki yaumiddin. Allah adalah raja atau pemilik di hari pembalasan. Tidak ada yang bisa menguasai pada hari itu kecuali Allah. Semua makhluk tertunduk. Semua makhluk meratapi nasibnya. Ya. Semua mengatakan nafsi, nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ketika seseorang lari dari saudaranya sendiri. Ya. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari keluarganya dan anak-anaknya. Wa ummihi wa abihi, termasuk juga ibunya dan ayahnya. Semua mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nah, di sini mereka mendustakan tentang maliki yaumiddin. Wa qawluhu la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut tidak berlaku lagi jual beli. Wala khullah, tidak ada lagi teman akrab yang bisa menolong. Ya, wala syafa'ah, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang kafir. Kemudian wa qauluhu, firman Allah yang lainnya, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya. Kecuali orang-orang yang bersaksi akan datangnya kebenaran, yaitu hari akhir, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Nah, Allah. Assalamualaikum. Asyarafu wa minkum ayukabbiru bil yawmil akhir. Man yakfuru bil yawmil akhir jumlah. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa minhum man yu'minu bil yawmil akhir walakin yajhadu ba'du umuri allati takunu fihi kan yajhadul hisabu aw hisaba aw waznul a'mal. Nah,
Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, di antara mereka ada yang mengkufuri hari akhir ini secara jumlah, secara umum. Ya, mereka mengatakan waqalu in hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ini hanya di dunia saja. Ya. Namutu wa nahya. Kita di dunia ini hidup, mati, selesai. Ya. Wa minhum may yu'minu bil yaumil akhir. Ada di antara mereka yang juga beriman kepada hari akhir, walakin yajhadu ba'dal umuri allati takunu fi. Dia beriman kepada hari akhir tapi dipilih-pilih. Ada di antara mereka beriman pada hari akhir tapi enggak percaya adanya fitnah kubur. Enggak percaya adanya siksa kubur. Mana kok ada siksa kubur? Coba kita gali, kita buktikan. Ya, gali mana enggak ada tanda-tanda penyiksaan. Kita katakan apa? Pak, ngapunten. Ya, kuburan sama alam kubur itu sama atau beda? Kuburan masih alam dunia, kuburan, ya. Tapi kalau alam kubur beda alam, bukan alam dunia. Maka masing-masing alam tidak bisa melihat yang lainnya. Ya, beda dimensi bahasanya. Ka'ayyajhadal hisab aw waznal a'mal. Di antara mereka ada yang mengingkari hisab, mengingkari adanya perhitungan. Nanti dibangkitkan, iya ada hari kebangkitan, tapi enggak ada hisab. Semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Tidak ada timbangan amal. Sebagaimana perkataan Yahudi dan Nasrani, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan enggak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ya. Awil jannati awin nar. Kemudian ada yang mendustakan neraka dan surga. Sebagian Mu'tazilah mengatakan, ya, orang-orang ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, na'am. Tapi sampai kapan? Sampai mereka itu diadab terus setiap hari sampai kebal kan? Sampai kebal kemudian membeku. Yang di surga pun demikian, karena banyaknya nikmat terus sampai bosan, akhirnya apa? Membeku. Jamad, membeku. Ini adalah termasuk perkara hal gaib yang diimani dengan akalnya sendiri. Tidak ada dalilnya. Ya. Ada yang mengatakan surga dan neraka itu tidak kekal. Kekal atau tidak, Pak? Surga dan neraka kekal? Sebenarnya surga dan neraka makhluk atau Tuhan? Makhluk. Makhluk kekal atau tidak? Gimana? Makhluk bisa kekal? Kok bisa? Malaikat kekal? Ya. Maka di dalam akidah para ulama, kitab-kitab akidah para ulama disebutkan surga dan neraka itu makhluk, asalnya tidak kekal, tapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki keduanya apa? Kekal. Bisa atau tidak? Bisa. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinannya Mu'tazilah, bahwasanya kita yakini neraka dan surga ini makhluk, berarti tidak kekal. Ya, kita katakan bahwasanya yang menghendaki kekekalan surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan juga sama seperti Anda. Dengan mengatakan demikian bisa jadi Anda kekal di neraka atas kehendak Allah. Yang sebelumnya mungkin Anda tidak kekal di neraka. Ya. Faminhum may yakfur bihi jumlatan. Di antara mereka ada yang mengkufuri hari akhir ini secara umum. Sama sekali tidak percaya step-stepnya. Naam, wasil. Wa minhum man yakfur bi ba'di ma yaqulu fihi. Alladhi yakfur bi ba'dihi kalladhi yakfur bihi kullan. Iya. Sama semuanya, baik mengkufuri satu perkara hari akhir, contohnya mengkufuri tidak ada siksa kubur, tidak percaya dia, sama dengan mengkufuri yang lainnya.
sama dengan mengkufuri surga dan neraka. Mengkufuri satu sama dengan mengkufuri yang lainnya. Ya, maka setiap perkara gaib wajib bagi kita yakini dengan syarat tadi apa? Ada dalilnya. Ada dalil. Nah. La farqa. لأنه يؤمنون ببعض الكتب ويكفر ببعض. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومنهم من يكذب بالحساب كما في قوله مالك يوم الدين الذين هناك هو الحساب وهم يكذبون به وبالجزاء على الأعمال. وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم وهذا اليوم هو يوم الدين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Nah, salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala yang membantah keyakinan mereka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan nama iman, menunjukkan setelahnya adalah perkara keimanan. Allah mengatakan, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya. Ya, infakkanlah harta-harta kalian min qabli ayyatiya yaum, sebelum datangnya hari, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, yang pada hari tersebut tidak berlaku lagi jual beli. Ya, sudah enggak orang mau infak sudah tidak diterima. Wala khullah, juga tidak ada sahabat baik, kenal orang dalam enggak berlaku di situ. Ya, kenal orang dalam sudah tidak berlaku lagi. Wala syafa'ah, dan juga tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang kafir. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasannya hari kiamat atau hari akhir benar adanya. Bahkan Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, إذا لم يكن معك عمل صالح يوم القيامة فإنه لا حيلة لك في ذلك اليوم بالنجاة فلا تجد أعمالا تباع فتشتريها كما يشتري الإنسان الحوائج في الدنيا ولا خلة فإذا لم تجد أحدا بيع لك في الدنيا فيمكن أن يكون لك صديق تذهب إليه. Nah, ini adalah penjelasan tentang bahwasanya hari tersebut tidak berlaku lagi seluruh hal yang kita jadikan pembelaan di dunia. Ya, tidak berlaku lagi seluruh hal yang kita jadikan pembelaan di dunia. Ya, kalau kita barangkali di dunia masih bisa berkilah karena kita punya uang, di sana sudah tidak berlaku lagi. Kita bisa menghindar karena kita kenal dengan orang dalam, ya, itu di dunia. Adapun di akhirat maka tidak. Yang berlaku adalah amal soleh. Ya, ini sekaligus peringatan kepada kita. Ketika kita fokus habis-habisan mencari dunia, ketahuilah yang kita cari itu bakal kita tinggal. Akhir hidup kita di dunia ini adalah al-maut, kematian. Kemudian setelahnya itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan sebenarnya. Wallahi ya ikhwan, usi nafsi wa iyyakum. Saya wasiatkan diri saya juga antum semuanya, ketika kita sibuk mencari dunia di sini sambil pikirkan, sudah setarakah akhirat saya dengan fokus saya di dunia? Setara itu loh keliru Mas ya. Setara itu masih keliru. Dalilnya Ustaz. Kan
Setara itu belum. Allah mengatakan wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah, seperti 50-50. Nyambut gawe ini 50%, ngaji ini berapa? 50%. Nyambut gawe ini 8 jam, ngaji ini ada ikhwan. Jika belum, mumpung masih ada usia, mumpung masih ada umur. Ya, wallahi kehidupan ini apa? Dia belum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik. Allah mengatakan dalam ayat tadi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih besar, enggak 50-50. Lebih besar kecintaannya kepada Allah. Ini Masya Allah, kalau sudah nggarap perusahaan, mulai dari modal, resiko, apa lagi? Ketangkasan, kemudian kejujuran karyawan, apa lagi? Scale up, subhanallah, detail, giliran ngaji, ngene ora ya wis, gitu. Harusnya dunia ngene ora ya wis. Ya. Baik, insyaallah sampai di sini dulu, kita selesai di bab 109. Wallahu taala ala wa alam. Ada 8 menit. Tafadhol, ada pertanyaan 1 atau 2. Barakallahu fiikum. Banyak yang nunggu antum, Pak. Oh, Masya Allah. Iya ini tuh. Oke. Orang itu. Sudah disampaikan ya. Sudah disampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang sudah taubat dari penyimpangannya dulu, wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Minimal menjelaskan. Kita klarifikasi. Mohon maaf, dulu yang saya jelaskan itu salah. Sebenarnya saya menjelaskan tanpa dalil. Maka sekarang saya rujuk, yang benar adalah demikian. Selesai. Orang mau ikut kita atau enggak, kita sudah berlepas diri dari kesalahan yang dulu. Tidak apa-apa. Kita hanya sekedar mengklarifikasi kesalahan yang dulu, hanya sekedar menyampaikan. Tidak perlu mengajak orang. Ya, mungkin cukup bagi kita meninggalkan komunitas yang masih berada di dalam khurafat atau kebid'ahan. Seandainya ada yang tanya, kenapa? Nah, baru kita jadikan hujjah tadi untuk klarifikasi kita. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ada satu lagi? Iya, silakan. Bagaimana tips supaya tidak condong kepada dunia terlalu dalam? Pertama, dzikrul maut. Yang banyak mengingat mati. Yang banyak ingat mati. Jangan banyak lihat perusahaan yang besar. Atau jangan banyak melihat
peluang-peluang usaha yang bagus. Masing-masing ada orang yang sudah Masya Allah keimanannya, dia lihat peluang usaha yang bagus, ya bisa kontrol. Kalau kita orang yang nggak bisa kontrol, sudah jangan, nggak usah. Banyak ingat mati. Ya, boleh ziarah kubur sekali-sekali untuk mengingat kematian. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai contoh dari Nabi SAW berdoa. Salah satu doa Nabi SAW, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hamdina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau berikan musibah ini di agama kami. Dan jangan jadikan dunia ini adalah orientasi terbesar kami atau ujung ilmu kami. Ya, berdoa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka turidu zinatal hayatid dunya." Bersama dengan orang-orang yang orientasi dunianya enggak besar, tetapi orientasi akhiratnya yang besar. Komunitas itu sangat mempengaruhi. Kalau kita komunitasnya 50-50, susah. Di dalam Sahih Muslim ada kisah orang yang membunuh berapa? 99 ditambah 1, 100 orang. Nasihatnya ahli ilmu itu apa pada waktu? Suruh pindah. Pindah dulu baru taubat. Pindah dulu. Kata ahli ilmu tadi, pembunuh tadi mengatakan, bisakah saya taubat dari dosa saya ini? Kata dia, bisa, tapi kamu harus pindah. Ibarat orang yang tetap dalam komunitasnya terus ingin berubah. Ibarat orang yang ada di lumpur, tengah-tengah lumpur, kemudian berkata kepada kawannya, tolong siramkan air kepada saya ingin membersihkan. Tapi masih di lumpur dia. Jadi bersih nggak? Gimana bersihnya? Mentas disik mas. Nah baru dibersihkan. Ya, agar. Makanya Rasulullah SAW di dalam menjelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang yang mendapatkan pahala juga tergantung niatnya. Contoh amalannya apa? Hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya apa kata Rasulullah? Karena wanita, ya, atau karena dunia yang ingin dia cari, ya sudah Allah kabulkan niat hijrahnya, tetapi tidak berarti sama sekali. Ya, walaupun dia pakai kaos pemuda hijrah tulisan, nggak berarti sama sekali. Atau pakai apa? Peci tulisannya apa? Gini, tauhid. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan atribut-atribut kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Nah, insyaallah cukup sampai di sini. Berkenaan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selanjutnya itu apa? Bisa dipahami kita minta dunia serah. Nah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doanya orang yang mukmin, orang yang beriman. Dia meminta kebaikan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan dunia? Kebaikan dunia adalah ketika dia hidup di dunia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta yang dia miliki di dunia ini barokah, bermanfaat untuk ibadah kepada Allah.
Sedangkan hasanah di akhirat apa? Surga. Ada yang menafsirkan ahli tafsir, hasanatun fid dunya al-mar'atus shalihah. Hasanah yang Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku hasanah di dunia adalah wanita yang shalihah. Orang kalau sudah wanita shalihah Pak, walaupun gajinya 1 juta per bulan koyok wong sugih, betul enggak? Tapi kalau gajinya 100 juta wanitanya enggak shalihah gimana? Ruwet. Ngenes ya. Kenapa? Ya, berarti pasangannya. Ya. Karena sesungguhnya kenikmatan kehidupan di dunia adalah bersama pasangan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun di akhirat tetap hasanah adalah al-jannah, surga. Nah, bukan dunia 100 apa? Akhirat 100. Baik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.